Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Pernah nggak sih Anda dengar atau mungkin malah bilang sendiri, pengen banget mulai usaha, tapi ya gitu deh, nggak punya modal? Haha, iya ya. Kayaknya itu kalimat sakti banget di Indonesia. Banget. Dari obrolan warung kopi sampai grup WA keluarga, alasan nggak punya modal atau TPM ini, wah populer banget lah jadi tembok penghalang. Betul, betul. Nah, hari ini kita nggak akan kasih solusi cara cepat kaya atau bahas pinjol, bukan itu. Tapi kita mau ajak Anda ngebongkar total mentalitas TPM ini. Iya, Kita mau lihat lebih dalam, apa sih modal itu sebenarnya di zaman sekarang? Apalagi buat konteks Indonesia yang unik ini kan. Misi kita sederhana aja. Buktiin kalau modal itu bukan cuma soal duit di dompet, dan Anda mungkin udah punya lebih banyak modal daripada yang Anda sadari. tepat sekali. Seringkali tidak punya modal itu sebenarnya bukan diagnosa kondisi finansial, tapi lebih ke, kondisi mental. Semacam blokade psikologis gitu. Oh, jadi di kepala ya masalahnya? Bisa dibilang gitu. Kita akan coba definisikan ulang konsep modal ini, lihat dari kacamata ekonomi kreatif, ekonomi digital, yang relevan banget hari ini. Kita akan kupas juga gimana keterbatasan itu justru bisa jadi pemicu kreativitas. Siap buat ubah perspektif? Mari kita mulai deh. Oke, siap. Mari kita bedah akarnya dulu nih. Kenapa sih mentalitas TPM ini kok kayaknya kuat banget nancep di pikiran kita? Kayaknya bukan cuma soal nggak ada uang jutaan di bank kan ya? Bener, ada beberapa lapisan sih di sini. Pertama, yang kerasa banget di budaya kita itu ketakutan gagal yang dibarengi rasa malu. Nah, itu dia. Apa kata orang nanti? Persis, tekanan sosial itu nyata, takut dianggap nggak becus lah, takut ngecewain keluarga. Ini kadang bikin orang mikir, wah mending nggak usah nyoba sama sekali deh daripada nanti malu kalau gagal, lebih aman gitu rasanya. Jadi takut diomongin tetangga itu bisa lebih kuat dari keinginan buat sukses ya? Wah, dalam juga ya. Terus apa lagi nih biasanya? Kedua, definisi modal di kepala kita seringkali terlalu sempit. Mungkin warisan zaman dulu ya, zaman industri, langsung kebayang, wah harus ada duit gede buat sewa ruko, beli mesin mahal, nyetok barang banyak banget. Iya ya, mikirnya langsung investasi gede gitu ya. Padahal, landscape bisnis sekarang kan udah berubah drastis ya. Modal non-finansial itu seringkali jauh lebih penting di awal, apalagi buat bisnis jasa, kreatif, atau yang basisnya komunitas. Kalau kita masih kepatok modal sama dengan uang tunai gede aja, wah kita udah kalah sebelum mulai tanding istilahnya. Dan ada juga jebakan zona nyaman kan ya. Mungkin gaji pas-pasan tapi rutin, rasanya lebih bisa ditebak gitu daripada naik turunnya bisnis sendiri. Otak kita kan emang gitu ya, menghindari yang nggak pasti. Nah, itu dia. Itu semacam ilusi keamanan aja sebenarnya, tapi harganya mahal. Potensi pertumbuhan yang hilang, ditambah lagi kebiasaan nunggu momen sempurna yang sebenarnya nggak akan pernah datang. Nunggu tabungan cukup lah, nunggu anak gede, nunggu ekonomi bagus. Haha, iya bener. Nunggu wangsit kebetul ya. Bisa jadi, itu semua mekanisme penundaan aja yang dibungkus alasan logis belum punya modal. Jadi intinya nih, kalau kita terus-terusan bilang nggak punya modal, kita kayak ngeracunin potensi diri sendiri dong ya. Persis, setiap kali pikiran itu menang, Anda secara nggak sadar itu ngirim pesan ke diri sendiri bahwa Anda nggak mampu. Padahal coba dia lihat realita di sekitar kita. Banyak banget usaha mikro di Indonesia itu dimulai dengan apa yang ada aja kok. Contohnya gimana tuh? Ya, penjual gorengan di depan gang deh. Modalnya apa coba? Wajan, kompor, resep dari ibunya mungkin sama lokasi strategis saja di pinggir jalan. Atau freelancer desainer grafis, modalnya laptop, mungkin nyicil, software, banyak yang gratis atau terjangkau sekarang. Sama portofolio hasil karya dia. Mereka maksimalin apa yang udah ada di tangan mereka. Nah, ini dia nih intinya. Perlu ada pergeseran cara pandang total ya, reframing. Dari pola pikir lama, butuh duit gede, beli aset, baru mulai usaha, dapat hasil. Ke pola pikir baru, kita sebut aja mental baja. Ada ide keahlian, tawarkan validasi dulu ke pasar, dapat pesanan DP, eksekusi pakai sumber daya yang ada, baru dapat hasil. Tepat. Jadi, uang itu jadi konsekuensi dari aksi kita, bukan syarat mutlak di awal. Kasih contoh konkret dong, biar kebayang. Oke, misal nih, Anda mau mulai bisnis catering rumahan. Pola pikir lama pasti mikir, waduh butuh modal 10 juta nih buat beli oven gede, panci-panci baru, bahan baku partai besar, sewa dapur khusus lagi. Nggak punya uang segitu, ya udah nggak bisa.
Hasilnya, ya nggak mulai-mulai. Iya, mandek di situ aja ya. Nah, bandingkan sama pola pikir mental baja. Saya jago masak rendang nih, resep warisan keluarga. Alat masak di rumah juga cukup kok buat bikin porsi kecil, misal 15 porsi. Oke, besok coba bikin 15 porsi, tawarin lewat WhatsApp ke grup arisan ibu-ibu sama teman kantor. Pakai sistem pre-order, PO aja, bayar dulu atau minimal DP. Jadi resiko uangnya minim banget ya di awal. Betul. Kalau laku, itu kan validasi pasar namanya. Bukti kalau masakan Anda disukai dan ada yang mau beli. Kalaupun nggak laku semua, ya risikonya cuma biaya bahan baku sedikit sama waktu masak aja. Jauh lebih kecil kan? Ini proaktif namanya. Oke, jadi kita harus berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pemain utama ya. Mungkin langkah pertamanya adalah jujur sama diri sendiri dulu kali ya. Apa sih alasan sebenarnya dibalik nggak punya modal itu? Nah, itu bisa jadi latihan yang bagus banget. Coba deh Anda tulis 3 alasan utama kenapa Anda belum mulai usaha sampai sekarang. Terus, paksa diri Anda mikir, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa saya ambil sekarang juga buat nguji ide ini tanpa harus nunggu 3 alasan tadi beres. Contohnya gimana tuh? Misal alasannya nggak punya tempat. Oke, misal alasannya nggak punya tempat strategis. Solusi mikronya apa? Ya mulai aja jualan online dulu dari rumah, fokus di pengiriman, atau mungkin titip jual di warung teman atau tetangga yang tempatnya lumayan rame. Tujuannya itu buat buktiin ke diri sendiri dulu. Selalu ada celah kok kalau kita mau mikir kreatif. Tembok paling gede itu seringnya ya di kepala kita sendiri. Setuju banget. Oke, kalau gitu mari kita definisikan ulang modal ini yuk. Ternyata ada banyak banget modal non-finansial yang sering kita lupain tapi nilainya luar biasa, apalagi pas baru mulai. Dan kabar baiknya, Anda kemungkinan besar udah punya ini semua. Kita mulai dari yang pertama ya, katanya ini yang paling mahal, modal kepercayaan. Betul sekali. Modal kepercayaan atau trust capital di Indonesia ini fondasinya kuat banget loh. Orang itu cenderung lebih nyaman berbisnis sama orang yang mereka kenal dan percaya. Iya sih, bener juga. Nah, kepercayaan ini nggak bisa dibeli pakai uang. Kalau orang udah percaya sama Anda, mereka bakal lebih gampang beli produk Anda, mau rekomendasiin ke orang lain, bahkan mungkin mau bantu atau kasih kelonggaran di awal. Ini kayak mata uang sosial yang nilainya tinggi banget. Gimana kita tahu kalau kita punya modal ini ya? Apakah kalau kita sering dipercaya jadi bendahara RT, panitia 17-an, atau arisan itu termasuk? Hahaha, bisa jadi indikator awal tuh. Coba deh refleksi sedikit. Apakah Anda dikenal sebagai orang yang jujur? Kalau janji, sekecil apapun ditepati nggak? Orang lain nyaman nggak minta tolong atau sekedar nanya-nanya konsultasi sama Anda? Punya rekam jejak yang baik nggak di lingkungan Anda, di komunitas Anda? Kalau jawabannya banyak iya, wah itu aset berharga banget. Terus cara bangun dan pakainya gimana dong biar efektif? Kuncinya sih konsistensi dalam integritas. Sekecil apapun itu, selalu berusaha kasih nilai lebih dari yang diharapkan. Istilahnya over deliver. Dan yang paling penting, transparansi total. Jujur aja kalau ada masalah. Misalnya pesanan telat, jangan ngilang. Tapi komunikasikan baik-baik ke pelanggan. Itu justru bisa ngebangun kepercayaan loh. Oke, dicatat nih. Modal kedua, modal keahlian atau skill capital. Ini bukan cuma soal ijazah S1, S2 gitu kan ya? Sama sekali bukan. Ini lebih ke apa yang Anda beneran bisa lakukan dengan baik. Mungkin lebih baik dari rata-rata orang. Atau sesuatu yang orang lain butuh tapi males ngerjainnya sendiri. Oh, jadi bisa apa aja ya? Bisa banget. Bisa dari hobi yang Anda tekuni, pengalaman kerja sebelumnya, atau bahkan solusi masalah yang sering Anda bantu buat teman-teman. Di era digital dan jasa kayak sekarang ini, keahlian spesifik itu dicari banget. Jangan minder. Contohnya apa nih yang relevan banget di Indonesia? Kadang kita nggak sadar loh punya keahlian yang bisa dijual. Wah, banyak banget. Misalnya nih, Anda orangnya teliti banget dan suka kerapian. Coba deh tawarin jasa merapikan dan mengorganisir lemari baju atau gudang rumah tangga. Banyak loh ibu-ibu atau bapak-bapak sibuk yang butuh tapi nggak sempat ngerjain. Oh iya ya, bener juga tuh. Atau Anda mahir pakai aplikasi desain simple kayak Canva. Wah, UMKM sekarang banyak banget yang butuh bantuan bikin konten promosi buat Instagram atau Facebook mereka. Mereka butuh yang menarik tapi mungkin nggak punya budget buat bayar desainer grafis profesional. Cuma modal Canva aja bisa ya? Bisa banget. Atau misal Anda sabar dan telaten ngajarin orang, coba tawarkan jasa nemenin atau ngajarin lansia pakai smartphone. Itu pasar yang lagi tumbuh loh.
Atau Anda jago riset harga barang di marketplace, tawarkan jasa cariin barang termurah atau terbaik sesuai request. Kuncinya simple, identifikasi masalah spesifik yang bisa diselesaikan pakai keahlian Anda itu. Jadi nggak harus keahlian yang wah banget ya. Yang penting bisa jadi solusi buat orang lain. Oke, lanjut ke modal ketiga. Modal jaringan atau network capital. Ini bukan berarti kita harus kenal pejabat atau orang penting gitu kan? Bukan itu intinya. Ini lebih ke gimana kita manfaatin hubungan yang udah kita punya secara strategis dan yang penting etis. Kontak di HP Anda, teman-teman di media sosial, anggota komunitas yang Anda ikuti, tetangga, kenalan lama, itu semua jaringan loh. Pertanyaannya, gimana ngaktifinnya tanpa kesannya aji mumpung atau malah ganggu mereka? Nah itu dia tuh, gimana caranya? Seringnya kan kita nggak enak ya kalau tiba-tiba nongol terus langsung jualan ke teman lama. Kuncinya itu memberi nilai dulu, atau paling nggak bangun komunikasi yang tulus dulu. Jangan ujuk-ujuk datang pas butuh jualan aja. Coba deh, jalin silaturahmi lagi. Sapa, tanya kabar beneran. Jadi warm up dulu gitu ya? Yes, semacam itu. Nah, pas Anda mau infoin soal usaha Anda, fokusnya jangan kebutuhan Anda, tapi ke manfaat buat mereka. Gunakan pendekatan yang sopan, nggak maksa. Bandingin deh, jelek, bro beli dong produk gue, bantu temen nih lagi butuh duit, sama mental baja. Halo Mas Budi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sekedar info nih, aku baru mulai usaha, Anda fokusnya sih bantu target masalah pelanggan. Nah, kalau suatu saat Mas Budi atau mungkin ada kenalan yang butuh solusi Anda, boleh banget loh kontak aku, lagi ada harga perkenalan juga nih. Oh, beda banget ya kesannya. Lebih enak didengar yang kedua. Jelas, lebih informatif dan ngasih pilihan, nggak maksa. Selain itu, jadi penghubung atau maklar solusi antar temen juga cara bagus buat nambah nilai Anda di jaringan. Misal, temen A butuh X, Anda kenal temen B yang bisa nyediain X, ya hubungkan aja. Itu ngebangun reputasi juga. Oke, masuk akal banget. Berikutnya, modal keempat. Modal waktu dan energi. Ini kayaknya modal yang paling adil ya, semua orang dapat jatah 24 jam sehari. Betul. Tapi penggunaannya itu yang bikin beda. Kalau Anda ngerasa punya banyak waktu luang, tapi tetap bilang nggak punya modal, wah, mungkin ada aset waktu yang lagi kebuang sia-sia tuh. Audit waktu gitu ya. Perlu banget audit jujur, berapa jam sehari sih habis buat hal yang kurang produktif. Scrolling sosmed tanpa tujuan jelas, nonton series berjam-jam, nongkrong gak jelas. Coba alokasiin sebagian waktu itu, misal 1-2 jam aja tapi fokus tiap hari buat riset ide bisnis, belajar skill baru, atau mulai hubungin calon pelanggan potensial. Ini soal prioritas dan disiplin aja sih sebenarnya. Energi juga termasuk modal ya. Penting banget, jaga kesehatan fisik dan mental. Hindari lingkungan atau orang-orang yang negatif atau suka ngeluh, yang nyedot energi positif Anda. Energi itu bahan bakar buat bergerak. Sip. Terakhir nih, modal kelima. Modal kreativitas. Ini bukan cuma buat seniman atau desainer kan? Sama sekali bukan. Kreativitas dalam konteks bisnis itu lebih ke kemampuan ngelihat peluang dari masalah yang ada. Menghubungkan titik-titik yang tadinya kayaknya nggak nyambung, dan terutama cari solusi cerdas pas sumber daya kita terbatas. Justru keterbatasan finansial itu sering banget jadi pemicu kreativitas paling brilian loh. Gimana cara ngelatihnya tuh? Latih diri Anda jadi pemindai masalah. Dengerin keluhan orang di sekitar Anda. Amati kesenjangan di pasar lokal Anda. Ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Adaptasi tren dari kota besar atau luar negeri ke konteks lokal Anda dengan penyesuaian harga atau fitur. Kreativitas juga pas eksekusinya ya. Kayak tadi, misal nggak punya modal buat bikin kemasan yang bagus. Tepat. Gak punya modal buat kemasan cetak massal, ya pakai aja kemasan polos, tapi kasih sentuhan personal. Stiker custom yang murah, kartu ucapan tulisan tangan, pita unik dari bahan daur ulang mungkin. Butuh foto produk yang menarik. Nggak harus pakai kamera DSLR mahal kok, pakai HP aja. Manfaatin cahaya alami pas pagi atau sore hari ya golden hour. Cari background simple tapi estetik di rumah. Kain putih, meja kayu, tanaman. Edit dikit pakai aplikasi gratis di HP. Butuh tempat usaha, yang mulai dari garasi atau ruang tamu dulu. Atau kalau bisnis kuliner, manfaatin model cloud kitchen dari dapur rumah sendiri. Intinya, keterbatasan itu bukan akhir jalan, tapi justru awal dari solusi kreatif. Wah, jadi kalau dirangkum nih ya, kita semua sebenarnya udah punya modal kepercayaan,
modal keahlian, modal jaringan, modal waktu dan energi, plus modal kreativitas. Ini semua aset beneran ya, aset yang sangat nyata. Dan seringkali, jujur aja, lebih berharga dari sekedar uang tunai di awal perjalanan bisnis. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngubah kesadaran ini jadi aksi nyata? Jadi nggak cuma ngerti doang gitu. Nah, ini dia bagian pentingnya. Teori udah cukup. Sekarang kita coba bikin semacam kerangka aksi praktis yuk buat minggu pertama. Ini bukan jaminan sukses instan ya, tapi tujuannya jelas. Memulai, biar dapat bukti nyata, dan yang penting, matahin mentalitas TPM tadi. Siap nggak nih coba tantangan 7 hari ini? Boleh banget. Mari kita coba pecah jadi fokus harian ya. Tapi ingat, ini cuma kerangka fleksibel aja, bukan aturan kaku yang harus plek-plek-plek diikuti. Esensinya yang penting ditangkap. Oke, gimana tuh pembagiannya? Mungkin gini, fokus hari 1-2 inventarisasi dan ideasi. Bener-bener luangin waktu deh buat matain modal non-finansial Anda tadi, keahlian apa aja tulis minimal 10, jangan remehin hal kecil, siapa aja jaringan kunci Anda, alat apa aja yang udah Anda punya di rumah. Udah gitu, aktifin radar masalah Anda. Lihat sekeliling, dengerin keluhan orang, riset dikit di grup WA atau FB lokal. Nah, coba sambungin, modal Anda tadi cocoknya buat nyelesain masalah mana? Hasilkan 2-3 ide bisnis yang paling mungkin dieksekusi cepat dengan modal minimal atau bahkan nol. Jadi benar-benar mulai dari apa yang udah ada ya. Persis. Lanjut, Mang. Fokus hari 3-4, validasi dan bikin penawaran. Pilih satu ide yang paling kuat atau paling Anda suka, terus lakukan validasi pasar mini. Ini krusial banget. Coba ngobrol sama 5-10 orang yang jadi target pelanggan potensial Anda. Ingat, tujuannya bukan jualan dulu ya, tapi riset mendalam soal masalah mereka. Tanya, gali, dengerin, apakah ide Anda ini beneran solusi yang mereka butuhin dan mau bayar? Kalau responnya positif, baru deh rumuskan penawaran yang jelas. Apa sih yang Anda jual? Buat siapa? Harganya berapa? Mungkin kasih harga perkenalan? Gimana cara pesennya? Misal via WA, sistem PO, dan lain-lain. Validasi ini penting banget ya, biar nggak capek-capek bikin sesuatu yang ternyata nggak ada yang butuh. Kedengarannya kok kayak banyak banget kerjaannya dalam seminggu? Iya, memang butuh fokus dan usaha ekstra di awal. Tapi tujuannya kan buat dapetin momentum awal. Lebih baik gerak cepat dengan skala kecil dan belajar langsung, daripada kelamaan mikir nyari rencana sempurna tapi nggak mulai-mulai. Nah, lanjut lagi. Fokus hari 5-7, eksekusi awal dan belajar. Udah punya penawaran kan? Sekarang saatnya mulai nawarin. Hubungi dulu orang-orang yang udah Anda wawancarai pas validasi. Itu prospek paling panas. Terus coba tawarkan juga ke jaringan pilihan Anda tadi. Pakai skrip yang sopan ya. Siapin mental juga buat ditolak. Itu biasa banget kok, jangan baper. Oke, jadi langsung terjun ya? Iya dong. Terus, kalau ada yang pesan, layani pelanggan pertama Anda itu dengan sangat baik. Kalau bisa kasih lebih dari ekspektasi mereka. Over-deliver. Udah selesai transaksi dan mereka puas? Jangan lupa minta testimoni jujur sesegera mungkin. Kumpulin bukti-bukti kepuasan pelanggan itu. Nah, di akhir minggu, evaluasi deh. Apa yang berhasil, apa yang kurang, pelajaran apa yang didapat, berapa pendapatan pertama Anda, sekecil apapun itu, catat. Jadi tujuannya bukan langsung untung gede ya di minggu pertama, tapi lebih ke buktiin konsep, dapat pelanggan pertama, sama belajar dari pengalaman nyata gitu ya? Tepat sekali. Mendapatkan pelanggan pertama yang rela bayar pakai uang hasil kerja keras mereka, itu adalah validasi terkuat. Itu juga pemecah mentalitas TPM yang paling ampuh. Anda udah buktiin ke diri sendiri bahwa Anda bisa kok menciptakan nilai yang dihargai orang lain, bahkan mungkin dengan modal awal yang cuma non-finansial. Nah, tapi kan tantangan berikutnya, setelah dapat pelanggan pertama, gimana caranya jaga momentum dan bisa bertumbuh? Banyak lo yang semangat banget di awal, terus kendor di tengah jalan. Betul banget. Itu tantangan selanjutnya. Euforia penjualan pertama itu emang nyenengin, tapi ada jebakannya. Jebakannya adalah kalau semua keuntungan awal itu langsung habis dipakai buat konsumsi pribadi, buat self-reward katanya. Iya, sering banget tuh. Langsung traktir teman-teman. Nah, itu dia yang bikin bisnis jadi jalan di tempat, nggak berkembang. Konsep kunci di sini adalah putar ulang modal atau reinvestasi. Disiplin misahin uang bisnis sama uang pribadi itu hukumnya wajib lah.
Pakai dompet beda kek atau buka rekening bank digital gratis khusus buat bisnis. Terus uangnya gimana ngaturnya? Tentukan aja gaji kecil buat Anda sendiri kalau emang perlu dan udah mulai konsisten untungnya. Misal 10-20% dari untung bersih. Tapi mayoritas untungnya, misal 80-90%-nya, harus balik lagi ke bisnis, harus diputerin lagi. Diputerin lagi kemana tuh uangnya? Langsung beli alat baru yang canggih gitu? Belum tentu harus langsung yang canggih. Prioritas reinvestasi di awal itu sebaiknya fokus ke hal-hal yang bisa ningkatin kapasitas atau kualitas yang dampaknya langsung ke pendapatan atau efisiensi. Contohnya, Gimana tuh contohnya? ya misalnya beli bahan baku yang kualitasnya sedikit lebih baik biar produk Anda makin mantap. Atau ikut kursus online singkat buat nambah skill yang relevan sama bisnis Anda. Atau beli alat sederhana yang bisa bikin kerjaan lebih cepat. Misal kalau usaha kue ya beli mixer bekas yang masih bagus biar nggak capek ngaduk manual. Atau bisa juga coba sisihin sedikit anggaran buat pemasaran simple. Kayak cetak stiker logo buat kemasan atau coba deh iklan digital di FB atau IG dengan budget kecil dulu. Misal 20.000 per hari. Ini skalanya mikro, tapi efek akumulatifnya nanti gede loh. Oke, jadi reinvestasi buat pertumbuhan kecil tapi konsisten ya. Selain itu, ngejaga hubungan sama pelanggan pertama tadi penting juga kan ya? Penting banget. Ingat, biaya buat dapetin pelanggan baru itu jauh lebih mahal daripada ngerawat pelanggan yang udah ada. Jadi, bikin database pelanggan sederhana deh, catat nama, kontak, sama riwayat belanjanya. Terus diapain database-nya? Ya, di-follow up lah setelah transaksi. Tanya kepuasan mereka gimana. Kasih program loyalitas yang simpel aja. Misal, kumpulin 10 stempel, gratis 1 produk. Dan jangan ragu minta referral secara sopan kalau mereka kelihatan puas banget sama produk atau jasa Anda. Kasih insentif kecil mungkin kalau mereka berhasil bawa temennya jadi pelanggan baru. Kekuatan getok tular atau word of mouth di Indonesia ini dahsyat banget loh. Setuju. Nah, terakhir nih, gimana caranya ngatasin keraguan atau rasa capek yang pasti bakal muncul nantinya? Jadi single fighter kan capek juga ya? Itu manusiawi banget. Bakal ada masanya semangat naik turun. Kadang muncul tuh sindrom penipu. Ngerasa kayak, apa ya gue pantes ya jalanin bisnis ini? Lawan perasaan itu pakai fakta. Lihat lagi testimoni pelanggan. Ingat lagi kalau Anda itu sebenarnya lagi nyelesain masalah mereka. Jangan terlalu kebawa perasaan gitu ya. Inti Anda, misal cari freelancer buat bantu admin atau packing. Hadapi juga ketakutan soal gimana kalau nanti gagal pas udah gede. Dengan cara fokus aja sama langkah kecil yang konsisten hari ini. Momentum itu dibangun dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang benar yang dilakuin tiap hari. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, tidak punya modal itu sebenarnya lebih sering jadi mitos atau alasan mental aja ya, daripada fakta absolut di lapangan. Modal sejati kita ternyata jauh lebih luas dari sekedar tumpukan uang. Benar sekali. Anda itu punya modal kepercayaan, modal keahlian, modal jaringan, modal waktu, modal energi, dan modal kreativitas. Semua itu udah ada kok di dalam diri Anda dan di lingkungan sekitar Anda. Aksi adalah kunci buat ngaktifin semua itu. Jangan nunggu sempurna, mulailah dari apa yang ada di tangan Anda sekarang. Dan ingat, konsistensi harian itu bakal ngalahin ledakan semangat sesaat yang nggak bertahan lama. Benar banget. Investasi terbaik itu emang bukan cuma soal finansial ya, tapi investasi pada diri sendiri, pada keahlian kita, reputasi kita, dan yang penting, mentalitas pantang menyerah kita. Itu aset yang nggak ternilai dan nggak bisa diambil siapapun. Jadi, yuk stop bilang saya tidak punya modal. Anda adalah modal itu. Sekarang, saatnya ngubah pemahaman ini jadi tindakan nyata. Jangan nunggu besok, jangan nunggu hari Senin depan. Lakuin satu langkah mikro hari ini. Mungkin dalam 1 jam ke depan setelah dengerin ini. Bisa sekecil, ngirim 1 pesan WhatsApp buat validasi ide ke teman dekat, atau nyatet 3 keahlian tersembunyi Anda yang mungkin bisa dijual, atau sekedar ngamatin 1 masalah di sekitar Anda yang kayaknya bisa jadi peluang bisnis. Perjalanan ribuan kilometer memang selalu dimulai dari 1 langkah kecil ya. Dan langkah pertama itu harus diambil sekarang juga. Bangun mental baja Anda, hancurkan semua alasan, dan ciptakan perubahan buat masa depan Anda. Pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita udah setuju nih, kalau rintangan utama itu sebenarnya bukanlah ketiadaan uang, lalu apa sebenarnya yang masih nahan Anda buat ngambil langkah pertama itu? Coba identifikasi itu dengan jujur, lalu putuskan 1 langkah paling kecil, paling nggak menakutkan untuk ngelawan rasa takut atau keraguan itu. Sekarang juga, apa langkah kecil itu buat Anda? Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.